Waktu di Computex 2016, di sana tuh ada semacam kayak parade gitu. Paradenya itu parade GTX 1080 yang non-Founders Edition. Di sana sih ada dari bermacam-macam brand. Tapi sekarang tuh udah bermunculan banyak banget GTX 1080 yang non-Founders Edition. Salah satunya ialah dari Asus ini, yaitu GTX 1080 ROG Strix Gaming. Seperti apa kira-kira VGA card ini? Mari kita ulas. Sebelum masuk ke ulasan dari VGA card GTX 1080 ROG Strix Gaming ini, gue mau kasih info dulu sedikit mengenai seri atau versi dari Asus Gaming. Jadi kalau dulu tuh kan ada versi yang namanya Turbo Edition, Pro Gaming Edition, terus ada yang ROG-nya sendiri, dan juga ada yang Strix dan lain-lain lah pokoknya. Dan sekarang Asus ini katanya mau menggabungkan seri gamingnya itu. Yang tadinya ada Pro Gaming, ada Strix, ada ROG, digabung menjadi satu, yaitu menjadi ya seperti ini, yaitu ROG Strix Gaming. Nama yang mungkin emang agak panjang buat disebut, tapi ini mungkin untuk memudahkan kita para user biar nggak bingung cari seri gamingnya Asus. Jadi tepatnya sih menurut gua ini biar user nggak bingung aja untuk cari versi gamingnya Asus, tepatnya untuk VGA card. Nah, itu mungkin sedikit info mengenai versi dari Asus menurut pendapat gua, kenapa ROG dan Strix dan gaming itu sekarang jadi satu paket. Pada ulasan sebelumnya juga kan gua udah sempat jelasin sedikit kalau misalkan non-Founders Edition itu adalah versi yang customnya. Tapi mungkin memang pada berita sebelumnya versi yang non-Founders Edition itu kabarnya mungkin lebih murah. Tapi itu buat yang non-Founders Editionnya tok, bukan yang versi Strix Gaming atau versi OC Edition seperti ini. Kalau yang OC Edition seperti ini wajar aja mahal. Kenapa? Satu itu karena ada fitur yang namanya Aura, nama RGB lighting yang memang dibuat Asus, baik itu di motherboardnya ataupun di VGA cardnya atau komponen apapun yang dibuat oleh Asus, itu dinamakan Aura. Terus apakah udah sampai itu aja perbedaannya? Oh enggak, bedanya itu ada pada bagian clock speed, karena ini adalah versi OC Edition. Jadi Asus udah mengoverclocknya dari pabriknya atau biasa kita sebut factory OC, itu udah sedikit dinaikkan clock speednya dan kita bisa mengoverclocknya lebih jauh lagi. Terus bedanya ialah ada pada bagian pin powernya, dimana GTX 1080 Founders Edition itu hanya menggunakan 1x8 pin, sementara ini udah menggunakan 8+6 pin. Otomatis power limit yang bisa kita gunakan atau TDP yang digunakan oleh VGA card ini itu lebih besar, sehingga space untuk overclockingnya juga semakin lebar lagi atau semakin besar lagi. Nah, karena gue juga bukan pro di bidang overclocking, jadi mungkin itu hanya sekedar info soal VGA card ini, tepatnya apa sih bedanya Founders Edition dan non-Founders Edition. RGB memang nampaknya lagi musim-musimnya nih untuk sekarang ini, baik dari VGA card, dari motherboard, keyboard, mouse, headset atau apapun itu sekarang udah semuanya serba RGB lighting dan udah bisa di custom. Asus pun udah dari komponen yang lalu-lalu udah mengeluarkan yang namanya fitur Aura, dimana kita bisa mengcustom LED yang RGB itu sesuai warna yang kita mau, dan warnanya itu totalnya ada 16 juta warna. Untuk GTX 1080 Strix Aura ini RGB lighting ada pada bagian backplate, tepatnya pada logo ROG, dan juga pada sisi-sisi bodinya. Tentu kita juga bisa setting warna sesuka kita. Pada bagian output display, GTX 1080 ROG Strix Gaming ini memberikan dua buah HDMI, di mana yang satu itu dikhususkan untuk VR. Kita juga mendapatkan dua buah DisplayPort yang udah HDR dan juga satu buah DVI. Heatpipe yang diberikan ini juga rapi banget. Gimana ya bilangnya? Heatpipe-nya tuh nggak total berada di dalam gitu, jadi ya nggak keluar-keluar. Nah, mungkin itu adalah bahasan soal GTX 1080 ROG Strix Gaming ini, baik dari segi penampilan maupun dari segi spesifikasinya. Dan selanjutnya adalah tentu kita akan lihat testing dan juga benchmarking daripada GTX 1080 ROG Strix Gaming ini. Di skenario kali ini yang kita pakai itu ialah 3D Mark, dan di gaming itu
kita menggunakan GTA 5, The Witcher 3, Doom, dan juga Hitman. Untuk tes suhunya, kita akan menggunakan Furmark dan monitoring power draw dan juga suhunya melalui GPU Z. Dan berikut adalah hasil testing atau performance yang diberikan oleh GTX 1080 ROG Strix Gaming ini. Oke, jadi gimana menurut lo Vega Card ini? Silahkan komen di bawah sini untuk kasih pendapat lo mengenai Asus GTX 1080 ROG Strix Gaming, atau lo bisa kasih saran untuk video ulasan selanjutnya. Jangan lupa like, share juga ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk subscribe biar lo nggak ketinggalan update video dari ulasan.id. Oke, segitu aja dulu video ulasan kali ini. Gue Suki dan sampai jumpa di video ulasan berikutnya.